أجيب لي الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah majelis KOMR mingguan kita alhamdulillah dapat terlaksana di tahun pertama 2024. Oh, Tahun pertama. Ya, kita doakan semua yang hadir selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dibukakan hati dan pikiran sehingga dapat menerima ilmu yang akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan di sini sudah ada Ibu Nani, Ibu Pati, Mama Ayah, Pak Iswandi, Dokter Gigi Hilda dari Bandung. Selamat malam, Pak Yeip dari Purwakarta, Ibu Tarwini dari Bekasi, Bunda Komaria, Bu Sri, Bu Jurnita dari Bekasi, Bu Inom dari Karawang, Ibu Suryaningsi, Bu Nina dari Bekasi, Bu Nopi, Bu Ita dari Cikarang, Bu Rani, Pak Ilham, dan Bu Intan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, tema malam kali ini yaitu Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Jadi setiap kali kita baca Al-Quran, kita kan kalau setelahnya itu selalu membaca doanya.
Jadi menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk. Oke, kita sebelum memulai, kita boleh baca doa Hotmil Quran dulu ya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang kepada kami, jadikan Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Nah, di sini temanya adalah Al-Quran sebagai sumber inspirasi, sumber rahmat gitu kan bagi kami. Jadi tadi malam ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber rahmat. Jadi di sini kita akan sebentar kita cek dulu apakah tadi sudah kirim. Mungkin saya langsung saja, kita jangan menunggu lama-lama. Malam ini kita akan panggilkan salah satu CTMR di Singapura yang terlalu banyak keajaibannya dengan semakin memperdalam Al-Quran, semakin mendekat dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu di sini udah cocok dengan belajar dengan Bapak Sukardi. Nah, jadi gak usah berlama-lama, kita langsung panggilkan Bapak Sukardi, CTMR, Certified Magnet Rezeki di Sikapura dari Bekasi. Tepuk tangan, mana tepuk tangannya? Mana Bapak Sukardi? Apakah sudah ready, Bapak? Sudah dong. Sudah, Bu, sudah. Suaranya kurang keras, Pak. Oh, kurang keras. Sebentar. Ya, belum terdengar jelas. Kita keraskan sebentar. Alhamdulillah dari Ponorogo, Pak Syam udah hadir ya, Pak Syam. Kita di sini mau belajar Al-Quran tadi sebagai petunjuk. Nah, kira-kira kalau kita mau bekerja aja suka ada SOP-nya, petunjuk. Nah, sekarang kita mau dong tahu petunjuk yang Allah eh, kirimkan. Nah, kasih ini udah jelas nih, Allah kasih petunjuk Al-Quran ya untuk kita gitu. Nanti kita belajar banyak nih hari ini dari Bapak Sukardi. Udah ready, Pak? Sudah, sudah. Sudah terdengar, Kak, Suara, suaranya, Kak? suaranya masih kurang jelas, kayaknya mending nggak usah pakai apa, Enggak pakai earphone saya. oh nggak pakai, tapi kurang kurang jelas sih kalau buat saya gitu. Oh, gitu. Coba dites suaranya ya. Tes Udah satu, udah dua, tiga. Oh, jelas. volumenya mungkin di itu apa ya, Udah full. volume. Udah full pun di sini pun. Oh ya, udah cukup Pak, udah mungkin saya. Sip, udah bagus suaranya Pak Soekardi. Cuman itu aja intensitas cahayanya tuh. Oh, kenapa? Kurang kurang terang atau salah Intensitas lampu? cahayanya nol, ngeblank gitu, Oh, gitu. hitam, Oh. nggak ada Biasanya wajah. mungkin di laptop itu mungkin. Iya, laptop soalnya nih. Ya biasanya kurang kurang jelas. Ya, kalau laptopnya yang MacBook mungkin oke kali ya. Bisa Pak double Amin, juga Pak, amin. pakai itu pakai HP juga Oh, boleh. biasanya kalau pakai HP double jadi ini apa? Nggak mendengung gitu suaranya. Coba ya. Buat wajahnya aja, tapi nggak Oh, apa-apa, gitu. bebas. Sebentar. Suaranya udah oke, udah tinggal Bentar, bentar, bentar. wajahnya belum kelihatan. Coba kita pakai anu ya. Mungkin ini ibu-ibu yang hadir di sini kan pengen berkenalan nih. Eh, Mana nih wajah gantengnya Pak Soekardi? Gitu. Aduh. Wajahnya yang senior ya.
Ya. Hmm. Nah, Oke nih, sambil nunggu Bapak menyiapkan ini, kita bertanya-tanya dulu nih sama yang hadir di sini. Ah, Berarti di sini udah pada kenal ilmu MR dong. Udah kenal ilmu MR, boleh ketik angka 1. Nah, udah kelihatan nih gantengnya. ya. Oke, siap. Siap, Oke, siap, siap. cari dudukan. Gak apa-apa, itu nanti laptop buat Sip. share screen ya. Oke. Oke, bisa dimulai, Pak. Boleh, boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di malam yang berbahagia ini Allah masih titipkan kepada kita berbagai nikmat karunia, sehat, harta, anak, keluarga dan semua nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita tambah syukur. Ya, kita tambah bersemangat untuk mempelajari, mempraktekkan dan mengalirkan ilmu Al-Quran, yaitu ilmu magnet rezeki. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia terbaik yang kita ikuti jejak langkahnya, yang kita ikuti pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebentar ada efek ya. Hmm, kecil, salam. Oke. Ah, kita mengharapkan syafaat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, di mana saat itu tidak ada pertolongan kecuali yang ditolong oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya berpesan pada diri saya pribadi dan sahabat surgaku semua, mudah-mudahan selalu istiqomah meneladani Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tema kita hari ini yaitu Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Kenapa saya ambil dari situ? Kemarin waktu THMR itu kan kita sama-sama belajar Garputala ya, Garputala. Ketika si peserta apa namanya Karputala kemudian mereka mendapatkan ayat-ayat sebagai CTMR juga juga harus ikut biar sama-sama merasakan energinya. Dan kemarin saya Karputala dapat surat Toha, ya kan. Dan sebenarnya di awal-awal surat Toha itu saya udah hafal. Cuma begitu didapat itu, oh kok alirannya beda gitu kan. Mari kita coba baca. Kita saya coba share screen ya Pak. Boleh Pak Mirdan? Boleh sip. Siap. Kalau boleh diceritain kenapa tuh dapat sholat toha Oh iya persoalannya sih. Pak? Iya, saya share screen dulu nanti kita ceritakan. Oh siap. Sebelum saya share ini sebentar. Ini apa? Ini dia. Share screen. Berarti skip.
Hmm. Gimana Pak? Aman Pak? Bentar, bentar. Ya, Perlu saya dibantu? masih belajar, Bun. Oh ya, oke. Ya, ngomong-ngomong pakai ikat itu jadi identitas ya Pak Soekardi ya. Oh gitu. Ini yang saya beli di Jogja itu udah sampai ke Arab, alhamdulillah, Pak. Oh, keren. Udah terlihat belum ya, Pak? Sudah, Udah. sudah. Iya, siap. Itu Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Mungkin ada beberapa teman yang baru ikut ya. Boleh saya perkenalan dulu kali ya sebelum ini nanti biar kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Nggak Betul. mendoakan. Hmm. It- Ini, sorry. Ini Pak, profil kelihatan Pak. Alah, cepetan. Udah. Ini, Udah kelihatan Pak. iya, saya Tinggal namanya, iya, saya, slide. uh, Oh kelihatan iya ya Bu tuh. ya. Tuh di fotonya juga pakai ikat berarti keren ya Pak Ah Soekardi. iya, Itu itu, ikat itu, itu ikat ikan yang sampai ke Jawa. Madinah itu Pak. Oh yang ini. Iya. Cakep. Itu nama saya Soekardi. Saya sekarang tinggal di Wahana Harapan Blok C10 nomor 19 di Tarumajaya, Pak. Sekarang itu saya masih bekerja di PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia yang mobilnya sampainya pakai itu. Saya nggak pakai, Bapak yang pakai kan. Bu, siapa kemarin itu? Bu, dia juga pakai Fortuner kan. Nah, itu Ah. dari saya yang buat ya. Kemudian selain itu saya juga ada ya kecil-kecilan lah. Mudah-mudahan nanti jadi besar. Ada bisnis bakery gitu, Ana Bakery. Nah, belum lama join nih sama Budia di KK Indonesia. Cuma ada juga agen British Police, ada jual emas dan agen umroh lah. Ya ikut menyiarkan bisnisnya Mana Rezeki. Mudah-mudahan semua berkah ya Pak ya. Amin, Baik, amin. ya Allah mau Rabbi. itu aja sedikit. Nanti kalau kurang jelas nanti kita perjelas di kesempatan Ya. yang lain karena memang belum seperti terlalu sibuk soalnya. Waktunya Baik, banyak nggak luang ya. iya. Ini Itu Pak, dari dokter Gigi Hilda tuh katanya Al-Quran sebagai sumber aspirasi. Oh, nggak tepat nulis Pak Soekardi judulnya. oh salah tulis. Ya, yang di laptop benar tuh inspirasi. Ah, Kalau yang di judul nomor satu tuh aspirasi. oh maaf maaf. Tadi Nggak baru apa-apa. bikin soalnya. Oh iya, sorry. Maaf, nanti dibetulkan. Ya. Yang yang ini Al-Quran sebagai sumber inspirasi ketika ketika saya eh, buat apa judul apapun gitu kan saya seringnya buka Al-Quran karena kan kalau kita dari mana buku kalau dilihat di lemari buku banyak benar saya bingung dari mana makanya ya kita buka Al-Quran aja. Al-Quran yang merah itu ya Pak yang di depan bukan Hmm. hafalan Al-Qordoba. Nah di situ begitu dibuka itu ada motivasinya kemudian ada inspirasi ayat-ayatnya apa sih yang kita dapat eh, dapat insight dari ketika kita membaca Al-Quran. Makanya di situ saya tampilkan di situ. Nah, kenapa saya mendapatkan surat Toha, Toha itu kan? Nah, Hmm. di awal sebelum COVID tuh Pak, waktu itu saya belum ikut Bapak Ibu semua, belum waktu COVID itu saya belum belum ikut kajian magnet rezeki belum. Tapi baca bukunya sudah. 2017 itu saya udah beli bukunya, sudah baca tuh bolak-balik. Cuman nggak paham saya. Akhirnya orang Jawa bilang mutung lah, saya nggak terusin kan. Terus waktu itu saya ikut hafalan Al-Quran, Eh, hafalan Al-Quran khusus untuk karyawan. Jadi kalau hari Sabtu pulang kerja itu langsung ke halaqah Al-Quran nginep minggu sampai minggu sore baru pulang. Nah itu sudah lumayan dapat hafalannya 5 sampai 10 juz lah gitu kan. Tapi begitu COVID itu kan harusnya kita tambah semangat ya untuk menghafal tapi malah ditutup kan nggak boleh itu kita ketemu-ketemu akhirnya ya kita murojaah di rumah gitu kan ya namanya murojaah nggak ada temen setorannya akhirnya lama-lama kendor. Nah
waktu itu ketemulah eh, channel Telegramnya panas. Nah, saya belajar terus sedikit, sedikit, sedikit. Lama-lama kan jadi bukit tuh. Nah, begitu ada training yang online-nya, TOMR level 1 level 2 saya ikut semua. Terus yang ke Menara 165 saya juga ikut sama istri. Nah, dalam pikiran saya, oh ini baik ini dan bagus nih. Dan saya udah berazam kalau saya itu kalau misalkan belajar ya nggak mau tanggung-tanggung saya. Eh, ya harus total gitu. Gimana bagaimanapun caranya. Nah, walaupun kita istilahnya pas kayak kemarin apa namanya cara Mapit tuh yang acara terakhir camp. Memang Camp. saya belum pernah ikut camp, maka saya pengen itu banget. Padahal kemarin saya seminggu itu dari Jawa capek, batuk karena lagi buhul ini suaranya dapat POC ya, alhamdulillah. Nah, berkat ilmu magnet rezeki ini eh, POC pun yang lambangnya begini tuh. Nah, itu saya nikmatin. Alhamdulillah ya Allah saya dikasih paradox of candy. Di balik eh, ujian overhaul suara ini mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Kemarin SHMR THMR alhamdulillah lancar Pak Emerdan. Saya SHMR 20 orang, THMR ada harusnya 10 orang, cuman yang datang cuma 8 orang, nggak masalah. Ya kan? Yang teman kita aja yang satu dua aja jalan, nggak masalah. Mau berapapun jalan, ya kan? Nah, Keren. saya terinspirasi. Ya Allah, saya udah lama menghafal, tapi kenapa ini berhenti itu kan? Nah, begitu saya ikut Garbutala, oh dapat satu surat Toha nih, ya kan? Coba kita baca ya Pak ya. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya juga ingat surat Toha ini kan sebab masuknya Umar bin Khattab ke Islam kan, ketika waktu itu si Umar datang ke rumah adiknya Fatimah dan Fatimah membawa mushaf ini sama suaminya. Kemudian ketahuan sama Umar, suaminya digampar. Nah, si Fatimah juga di apa ditapok itu sampai keluar darah. Akhirnya mau diminta nggak boleh kan? Nah, kalau kamu membaca Al-Fatihah Al-Quran ini harus wudhu dulu. Sampai segitunya. Akhirnya Umar mau kan wudhu. Kemudian dibacakan. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sampai ayat ke-7 ya. Nah, dari ayat 1 sampai 7 ini sebenarnya banyak ini pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik ya. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk tidak menjadikan kita susah, berat, enggak. Kita sendiri kemungkinan ketika kita nggak bisa sehari baca Quran, bukan kita nggak bisa atau kita nggak ada waktu. Padahal kita di waktu sama ya. Saya, Pak Mirdan, Bu Holi, dan teman-teman yang lain. Semua dikasih waktu 24 jam sama. Cuman kenapa ada yang bisa baca 1 juz, ada 1 lembar, ada yang bangsa 10 juz, ada yang 1 ayat, ada 1 toha. Bahkan nggak ada yang sama sekali nggak kesentuh Al-Quran. Kenapa? Bukan kitanya. Cuman kemungkinan Al-Quran nggak mau dibaca kita. Kenapa? Kemungkinan masih banyak perisai. Nah, di mana rezeki itu kan semua akan gampang ya, karena banyak jujurnya. Oh, ini perisai berarti kan harus buka perisainya kayak gitu kan. Nah, makanya begitu begitu saya Bapak membaca Al-Quran. Oh, kita membaca Al-Quran itu Allah tidak pengen kita menjadi hidupnya susah, ya kan? Tidak tidak ingin Al-Quran itu sulit enggak. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman kan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh Allah telah mendahkan Al-Quran untuk diingat.
maka siapa yang mau mengingatnya, ya kan? Itu beberapa ayat di surat Al-Qamar. Nah, pikiran kita kalau membaca Al-Quran sulit, tidak mudah, itu adalah waswasi syaitan. Nah, yang seperti itu yang harus sama-sama ditepis gitu kan. Karena memang dari awal si setan itu kan telah berhasil menurunkan bapak kita, Adam. Kita jangan sampai ikut gitu kan. Benar memang, ya kan. Si setan itu tugasnya menggoda, job desk-nya betul. Kita tidak pungkiri, betul. Nah, job desk kita tidak tergoda. Kalau kita tergoda ya kita yang salah, ya kan. Makanya harus selalu diingat eh, sebabnya turunnya Nabi Adam ke muka bumi karena mengikuti setan itu, iblis. Makanya nggak boleh, ya kan, sebagai pengingat. Kemudian yang ayat kedua, kecuali sebagai peringatan ila tadhkiratan lima yakhsha, bagi orang yang takut. Takut apa? Ya kan? Takut akan azab Allah, ya. Takut akan hidup yang tidak mulia, tidak bahagia seperti itu. Nah, dari mana Al-Quran itu diturunkan? Dari Rob yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi, ya kan? Dan Allah itu Ar-Rahman, yang maha penyayang. Kenapa Ar-Rahman? Karena kasih sayangnya itu kepada manusia semuanya, mau yang muslim, mau yang non muslim, yang taat, mau tidak taat, sama, dikasih rezekinya sama. Cuman ada yang dapat banyak, ada yang dapat banyak banget, kan gitu. Ada yang mau buka perisai, ada yang malas-malas, ada yang malu-malu, ada bahkan ada yang bikin perisai terus, kan beda-beda, kan. Makanya kita belajar buka perisai. Kemudian Ar-Rahman ini, kalau Ar-Rahim kan beda. Ar-Rahim kan eh, kasih sayang Allah hanya buat orang-orang yang beriman, yang diberikan nanti di akhirat. Nah, gitu ya. Dan Allah itu yang bersemayam di atas ars. Makanya ketika ada sahabat nanya, Allah itu siapa? Allah Ar-Rahman. Siapa Allah? Allah bersemayam di atas ars. Bersemayamnya ya gak boleh ditanya bagaimana caranya. Itu terserah Allah, kan gitu. Nah, baginya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan seluruh apa yang ada di dalamnya, dan apa yang di bawah tanah, kan. Kemudian ayat yang terakhirnya, dan jika engkau mengeraskan suaramu atau menyembunyikannya, maka Allah Maha tahu, ya kan? Maha tahu apa yang ada di dalam isi hati. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi tadi saya sempat eh, kalau setiap pagi kan saya ikut SMK ya Pak ya Bu. Itu bagus banget Ustadz Lukman Hakim, eh, subuh menggapai keberkahan. Itu beliau tidak pernah absen. Beliau bilang memang SMK subuh menggapai keberkahan. Kenapa? Karena di waktu subuh itulah Allah menurunkan rezekinya, ya kan? Barang siapa yang sedekah subuh, maka Allah malaikat mendoakan, ya Allah berikan keberkahan orang yang bersedekah subuh, ganti dengan yang lebih baik. Nah, yang nggak mau sedekah, yang pelit, didoain juga, tapi doanya, ya Allah tahan itu, ya kan? Jangan kau beri keberkahan untuk yang tidak mau sedekah. Nah, sedekah subuh ini juga amalan yang sangat luar biasa, dan saya juga terinspirasi nih dengan Direktur Magnet Rezeki, yaitu Ustadz Abus, yang waktu itu ikut PC, personal coaching beliau. Nah, beliau bilang gini, sedekah subuh itu sebaiknya adalah rutin, ya kan? Berapapun itu. Misal di bulan pertama 5.000, ya udah sebulan 5.000, tapi terus jangan sampai bolong, ya kan? Kalau kita kalau yang sudah kan, ketika kita punya recehan 5.000 kita masukin. Kalau besok nggak ada ya nggak. Nah, misalkan ada 10.000 rapel, besoknya enggak gitu. Tapi harus rutin ya 5.000 terus 5.000. Nah, sekarang kan mudah, ada aplikasi yang kita misalkan kirimkan ke Palestina, setiap hari udah ke Palestina 5.000, 10.000. Misalkan waktu itu bulan pertama 10.000, kemudian bulan kedua 15,
bulan 3 20 25. Nah, sekarang udah masuk ke 40.000 setiap bulan, udah terus saja. Ketika kita mengazamkan seperti itu, Allah pasti siapkan, dan ternyata betul. Allah siapkan itu dananya, ada aja, ya kan? Nah, dan itu adalah mindset, Pak. Mindset kita. Kalau kita mau menolak, kan intang surullah yang surkum, wa yusabit aqdamakum. Jika kalian menorong agama Allah, Allah pasti, ya kan? Pasti, nggak mungkin nggak. Karena janji Allah itu pasti. Innallaha ya la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janjinya. Kalau kita, ya kan, Bu Wali, Pak Mirdan, kemungkinan bisa lah ingkar, itu nggak mungkin nggak, ya kan? Manusia. Tapi kalau Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janjinya, ya kan? Makanya itu harus ditanamkan dalam keyakinan kita. Yang kedua, terkait mindset ini, eh, saya juga belajar dengan Ustadz Agus terkait dengan rezeki. Terus kalau kita mau banyak harta rezeki kayak Pak Mirdan udah sukses, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah berkahin ya, hartanya, keluarganya. Nah, itu tuh ternyata memang dari pikiran dulu. Contoh nih, contoh eh, kita atau saya lah, kalau bapak ibu kan mungkin udah jago lah ya. Biasa ngisi kendaraan. Kalau dulu kan motor ya, berangkat motor itu ngisi bensin itu kalau belum tiris, belum habis mau res itu nggak ngisi. Bahkan kan kadang-kadang sampai kehabisan sampai dorong baru ngisi. Nah, ternyata itu adalah mindset yang salah. Ya, kenapa? Filosofinya tuh nanti begini, kalau kita dengan kendaraan kita aja ngisinya sampai kosong atau sampai res, maka nanti rezeki kita kosong, res, Allah baru isi lagi. Makanya harus dirubah. Berubahnya bagaimana? Nah, begitu baru setengah, isilah itu. Isinya jangan yang subsidi, karena kita mau jadi orang kaya kan. Isilah yang plus, pertamax lah gitu. Atau kalau diesel ya yang dek gitu kan, yang 15 ribuan gitu kan. Dan isinya jangan pakai 10.000, 20.000, jangan. Isilah full gitu. Fullnya berapa ya sampai luber pokoknya. Nah, dengan mindset itu sebulan memang terasa tidak mudah ya. Tetapi ketika sudah di rutinkan gitu, jadi biasa, oh biasa aja. Ternyata Allah udah siapin ini. Gitu. Dan saya sudah membuktikannya. Nah, mindset-mindset seperti itu yang harus harus dijaga. Dan itu terinspirasi dari semua dari Al-Quran. Dari Al-Quran semua. Nah, kan? Nah, terkait dengan yang eh, Allah itu mengetahui yang kita sembunyikan dan yang kita nampakkan, ya kan? Yang kita ucapkan Allah tahu, yang kita sembunyikan diam-diam, yang kita ra- apa namanya dirasain, biasanya dalam hati itu Allah juga tahu. Makanya hati-hati, ya kan? Hati-hati ketika kita mau ber-LOP yang kayak kemarin waktu apa namanya camp itu, alhamdulillah saya apa ya eh, merasakan sangat luar biasa gitu kan. Bahkan ada teman kita yang orang non muslim aja sampai sebegitu semangatnya, sebegitu yakinnya dengan yang disampaikan Pak Nas dari Al-Quran. Masa kita enggak gitu kan? Masa kita yang udah Islam dari lahir bahkan ya kan? Enggak itu kan? Itu sangat disayangkan. Makanya eh, ilmu ini Al-Quran sebagai kata Pak Nas kan, getarkan hati dengan Al-Quran. Ya ayo praktek bener-bener, bacalah Al-Quran dengan mak, kalau orang Jawa bilang maca Quran angan-angan lan maknane. Jadi baca Quran itu dibaca sama artinya. Nah, sama kayak tadi Bu Ali kan doa ya. Allahumma arhamna bil Quran. Itu kan doa. Kalau kita doa tapi nggak paham artinya ya bagaimana bisa menangis kan gitu. Kalau kita berdoa tapi maknanya kita paham, ya Allah, saya mau bayar sekolah anak saya, ya Allah, masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, ya Allah, 25 juta, ya Allah, ini baru punya 1 juta, masih kurang banyak, ya Allah, minta, ya Allah.
Allah ibalah pasti. Contoh kalau manusia kan enggak gini. Permisalan itu gini gampang. Misalkan ada Pak Medan, Pak Medan punya pohon pisang. Kemudian saya minta, Pak Medan minta daun pisangnya dong, pasti ambil, gitu kan, ya Pak ya. Satu sekali, besok lagi, Assalamualaikum Pak, mau minta daun pisang lagi, mau bikin foto, oh ambil lagi, ambil, gitu kan. Terus besok lagi, Pak minta lagi, ya ambil, cuman mungkin agak dongkol lah ya. Nah, begitu minta lagi, Pak, minta lagi, udah tebangannya sama pohonnya kan gitu. Nah, manusia itu kan gitu, Pak. Begitu diminta sekali, dua kali masih masih. Kalau tiga empat kali, oh minta melulu kan gitu. Dalam bahasa dalam artinya udah ambil aja tebangannya besok nggak biar nggak minta lagi kan gitu. Tapi Allah nggak gitu. Allah akan memberi traktiran kepada manusia kepada kita kata Panas tuh tadi kemarin tuh ketika sariawan hati udah nggak ada. Ketika sariawan hati kita masih ada, ya Allah tunggu sampai sampai hilang. Makanya setiap sepertiga malam yang akhir itu jam 3 kita bangun, kita sholat tahajud, sholat taubat, istighfar. Kemudian di waktu-waktu yang sedikit itu wabil asharihum yastaghfirun di surat Az-Zariyat kan itu. Dan di waktu-waktu sahar, waktu-waktu sahur yang cuma 5-10 menit itu perbanyaklah istighfar. Nah, dengan istighfar itu kan Allah akan membanyakkan harta, anak, ya kan? Memberikan sungai-sungai, memberikan bisnis yang autopilot, wah enak banget kan? Duduk diam rezekinya datang, datang sendiri. Ya, gimana nggak datang? Kita lagi nulis-nulis laptop, nggak sempet, istri beri nasi uduk, kita nggak bisa makan disuapin, kan enak banget pakai kayak gitu. Itu yang kecil, yang gede, oh ya pasti Allah akan siapkan. Nah, seperti ini adalah inspirasi yang bisa kita ambil dengan dari Al-Quran ini dan banyak banget, ya kan? Data ini tidak, ya, surat kalau kita baca artinya ya, tidaklah Allah menurunkan Al-Quran supaya kamu jadi celaka, kecuali Al-Quran itu jadi peringatan bagi orang yang takut. Takut apa? Takut nanti kan kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua kan ada milik Allah dan akan kembali. Dan kembalinya kita harus bawa bekal, ya kan? Bekalnya apa? Ya amal soleh, sedekah, berbuat baik, amal jariah, dan harus banyak, Pak Ibu. Kenapa? Karena jauh, pakai sekali jauh banget. Buktinya apa? Yang udah berangkat duluan nggak balik-balik kan? Nggak ada kan ya balik ya, Pak. Bu Wali ada nggak yang balik Bu? Nggak ada ya. Ada Pak. Iya, yang nggak balik. Terus eh, bekalnya apa? Yang kita sedekahkan, yang kita baca Quran, yang kita sholat, berbuat bakti pada orang tua, menghormati tetangga, bukan bawa duit dikantongin karena kain kapan nggak ada kantongnya, betul? Ih, nggak ada kantongnya. Nah, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Zat, pencipta bumi, bumi dan langit, ya kan? Baginya yang ada di langit dan bumi milik Allah semuanya. Jika kita mengeraskan perkataan kita, ya, yang menyembunyikan Allah semua tahu. Makanya hati-hati, ya kan? Nah, hikmah ayat ini hati-hati dari dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang dilakukan terang-terangan. Karena semua tahu. Mau kita sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri, di kamar sendiri, buka apa sendiri, Allah tahu. Malaikat mencatat. Apalagi yang terang-terangan. Gimana yang terang-terangan ini? Misalkan, oh, nanti kalau saya dapat goal proyek itu, saya akan nyembelih apa namanya kerbau, akan persembahkan ke si Anu, nggak boleh seperti itu kan. Atau kalau misalkan saya goal proyek, saya akan beli traktir orang-orang untuk minum minuman keras, ya nggak boleh, ya kan, dosa. Dan ah, karena apa? Semua akan menjadi tanggung jawab kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, eh, sebelum nggak banyak sih, saya cuma cuma mengingatkan ya seperti itulah eh, yang kita bisa resapi dari ayat 1 sampai 7 itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, sebelum saya tutup, mari kita coba ada video yang mungkin nanti mengingatkan kita lagi
Coba ya, kita setelkan video. Ini nih. Nggak, kelihatan nggak ya Pak? Videonya kelihatan nggak? Belum keluar, Pak. Belum, baru tulisannya ada video. Belum. Belum Pak. Belum. Langsung ngambil di YouTube atau misalnya kalau videonya dari YouTube bisa ngambil dari YouTube, Bapak stop share dulu ini, terus keluar lagi Oh, oh ke gitu. YouTube. Kalau Kalau misalnya di sini nggak keluar gitu, boleh. oh, sebentar. Ini di sini tuh, cuman nggak bisa. Tadi tuh dikirim ke situ nggak bisa. Jadi, Di eh, play langsung aja, Pak Sukardi. bentar, Pak. Ini saya masukin, dimasukin di ini ya Pak, di sini ya Pak ya. Cuman tadi nggak bisa tuh. Hmm. Atau boleh punya yang video itu loh Bu yang eh, orang, Ini orang mabuk ya. iya betul 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 Pak, minta tolong Pak. Aku nggak bisa, belum bisa ini ngirim. Saya pakai HP, Pak, ini nggak bisa. Oh iya, iya. Tadi Ini. saya masukin sama anak saya belum bisa bisa. Saya stop screen dulu ya Boleh Pak. caranya. Stop screen, stop screen. Nah, deh. Kita satu sama terhubung nih, Pak. Warnanya hijau. Ini bun, saya beli sama istri waktu itu buat undangan sampai sekarang belum dicuci. Saking senengnya. Insya Allah. Jadi film itu kan sebenarnya sederhana ya, sederhana. Jadi ketika ada orang yang mabuk bangun tidur, kemudian melemparkan botol, botol dilempar kena orang, ya kan? Orang lempar lagi kena orang lain, kena anjing jatuh. Kemudian ada orang yang memanah, memanah itu harusnya kan kena sasaran. Tetapi kenapa itu balik ke yang buang botol tadi? Nah, artinya ketika kita berbuat kejahatan, ingat ya, pasti itu akan kembali kepada kita. Pasti nggak boleh enggak. Ketika kita menyakitin orang, ngambil hak orang lain, berarti itu kita akan nyakitin diri kita. Nanti siapa yang nyakitin nggak tahu, pasti. Atau ibarat gini, ketika kita menanam padi, pasti rumputnya ikut. Pasti nggak mungkin nggak. Makanya ada yang namanya matun. Ambilin, nyabutin rumputnya itu biar padinya bagus. Tapi kalau kita nanam rumput, jangan harap panen padi. Kecuali nyolong padi orang. Nah, seperti itu. Jadi berbuat jangan bosan berbuat baik karena kebaikan itu akan berbalas. Dan hati-hati ketika berbuat kejelekan karena kejelekan itu akan pasti kembali kepada kita. Ya, Izin saya baik. share nih ya videonya ya. Iya, silakan Pak, silakan. Terima kasih banyak Pak. Dan Eh, udah terlihat kan ya? sudah Pak. Coba kita perhatiin tuh. Yes, ya kan? Nah, baca buang sama dia. Matur ki basa Jawa Pak. Nggih. Tuh kena orang. Yes, jatuh kena orang lagi.
Nah, anjing lari. Nah, kan tuh lihat tenggelam apa sih? Jaben. Nah, yes. Video pendek tapi menginspirasi luar biasa. Tapi kalau kalau cuma nggak diresapi ya lewat sekilas gitu aja. Apa sih itu? Cuman orang mana kembali dia sendiri. Tapi kalau kita mau ngambil pelajaran sebenarnya sangat dalam, ya kan? Contoh sama kayak yang videonya orang anak plus 6 itu. Kenapa ketika anak yang plus 6 itu nyanyi yang ibu, lagu ibu, kalau yang menjiwai pasti nangis. Makanya setiap panas membawa ini, kenapa saya walaupun nggak pengen nangis, tetap aja keluar air mata. Kenapa? Karena kita menjiwai, kita merasa kita sebagai anak pasti masih punya orang tua. Artinya kita anak ini hasil usaha orang tua, kan? Kita juga punya anak, tapi ada juga yang anak ini nggak dikasih dikasih amanah anak. Nah, itu beda. Nah, tapi kalau anak ini pasti punya orang tua, makanya eh, sebagai anak harus berbakti kepada orang tua karena anak ini adalah hasil usaha orang tua, makanya harus selalu mendoakan orang tua karena semua akan kembali. Kalau kata orang Jawa itu kacang jangan sampai lupa lanjaran, ya kan? Atau air itu, air tetesan air itu yang hujan itu nggak bakal jauh dari tempat itunya. Bapaknya soleh, anaknya insya Allah. Kalaupun belum, ya kita doain. Mudah-mudahan pasti akan kembali. Nggak mungkin nggak, ya kan? Walaupun nanti ada pelajaran kayak anaknya Nabi Nuh. Nah, itu yang beda. Ya kita semua berusaha menjadi anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian rezeki kita semuanya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Kenapa minta banyak? Karena ketika Allah titipin rezeki yang banyak, bisa banyak membantu orang lain. Ada yang bilang gini, kebahagiaan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Betul, betul. Kenapa? Karena kalau uangnya sedikit, kalau uangnya banyak mah bisa, ya kan? Mau jalan-jalan ke Arab, kalau duitnya sedikit ya nggak bisa lah. Mau ke Paris uangnya sedikit nggak bisa. Tapi ketika uangnya banyak bisa. Ya, makanya kita sama-sama belajar di sini, belajar positive thinking, positive feeling, positive motivation. Ketika semua ada betul, nanti baru dikembangin kemana? Ke bisnisnya, ya kan? Biar duduk diam rezeki datang itu benar-benar eh, terjadi, bukan cuma hanya slogan, kan? Mungkin itu Pak Medran, Bu Holi yang bisa saya sharing hari ini. Sedikit memang nggak banyak, ya itulah saya nggak bisa ngasih banyak. Kalau banyak-banyak saya harus banyak persiapan gitu kan. Kalau eh, sedikit tapi nanti bisa diamalkan, alhamdulillah. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah ya memang itulah kekhilafan saya. Mohon dimaafkan dan mohon dibukakan pintu maaf dan diingatkan. Kalau saya salah, tolong dijapri. Silakan. Oh Pak, itu tadi salah. Ya saya terima, alhamdulillah. Nanti kita akan perbaiki. Mudah-mudahan kita bersama dalam lingkaran yang terbaik, saling watawasobil haq, watawasobil sober, watawasobil marhamah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ilmunya eh, luar biasa hari ini, malam ini. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir dari sini, adakah yang ingin bertanya kepada Bapak Soekardi? Boleh. Sini boleh di kolom chat atau misalkan mau langsung saya cek pas apakah sudah ada yang mau bertanya dalam kolom chat boleh. Pak Ustazah Juli nyimak insya Allah. Terima kasih Pak Itu, Ustadz sudah itu hadir. guru saya, Bu. Ustazah Juli.
Ya, Pak Ilham nih, Masya Allah, terima kasih ilmunya katanya, Pak. Mungkin ada yang di sini ada yang baru pertama kali nih saya cek ada yang baru pertama kali nih Pak nih di sini. eh Sedikit ini aja Pak share apa tentang kan tadi Bapak tuh dapat Garpu Tala di Surat Toha. Nah itu Garpu Hmm. Tala itu sendiri apa Pak nih? Soalnya ada yang baru pertama kali yang belum Ah, pernah ikut share juga ada nih saya. ah. Persoalannya atau maksudnya gitu? Enggak, garpu tala sendiri buat Bapak itu apa misalnya ininya? Oh, iya. Jadi gini, kalau Garputala itu kan kata kita lihat yang di Pak Nas itu kan eh, itu kan kalau kita punya garpu itu kan 4 ya Bu ya, rata-rata 4 ininya garpu. Nah, pernah nggak lihat garpu yang ada 2 nih kayak gini nih? Lihat nggak? Pernah nggak? Pernah? Pernah nggak? Pernah Bu Ali? Lihat nggak? Garpu yang ompong gitu Pak. Iya Pernah betul. tahu di somai. Ah itu tahu, ya kan? Berarti eh, berartiin kalau orang jual somai, kenapa di, di, dipatahin yang 2 kan jadi 2 jadi karputala. Jadi karputala itu kan begini, kayak kalau orang Jawa itu pelintengan, tahu pelintengan nggak? Ketapel, ya kan? Ketapel kan modelnya begini nih, kan di sini. Nah, ini kan besi, besi. Kemudian ada besi 2 nih. Nah, besi 2 ini kalau ini dipukul di sebelah sini, kalau ada frekuensi sama, yang ini kan nanti yang sebelah sini akan ikut bergetar karena frekuensinya sama. Tetapi ketika dipukul frekuensinya beda, nah ini nggak bakal bergerak. Sampai kapanpun nggak bergerak. Sama ketika kita membaca Al-Quran, kita punya persoalan nih. Persoalan misalkan, kalau kayak saya nih, kemarin ini memang saya, oh ya Allah saya udah lama nih eh, ikut hafalan Al-Quran. Karena hafalan itu waktu itu saya titipkan ke Allah, ya Allah saya udah hafal ini, saya titipkan kepada Engkau ya Allah hafalan ini. Mudah-mudahan Engkau jaga gitu kan. Tetapi eh, berlalunya waktu namanya hafalan itu kalau nggak dimurojaat terus akan hilang. Seperti eh, kita punya kuda, ya kan zaman kuda, zaman dulu misalnya punya kuda. Kuda itu kalau nggak ditali, didiemin, dia akan lari kemana. Tapi kalau kita tali, maka dia nggak kemana-mana. Sama hafalan Al-Quran itu, ketika kita murojaah, kita baca, kita ingat-ingat, dia akan lengket, tambah kuat. Tapi kalau kita nggak murojaah, kita nggak baca, dia akan hilang. Contoh, Al-Fatihah. Siapa yang nggak pernah apa? Nggak, siapa yang lupa? Nggak ada kan? Bangun tidur, ambil meremanya ingat. Kenapa? Karena dibaca terus. Kul hukul ya Al-Fatihah. Ya kan? Tapi kalau kafirun suka kebalik-balik. Kalau yang nggak biasa kan. Nah, kayak kayak gitu. Al-Baqarah pun kalau kita selalu diulang, diulang, insya Allah lengket. Tapi kalau kita nggak ulang, akan hilang dia. Makanya ketika kita ada persoalan, ya kan frekuensinya disamain, ya Allah saya punya persoalan ini kan, harus stoknya kan gitu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu ayatmu yang menjadikan aku lebih tenang, ya kan, kemudian mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan meminta solusi hanya darimu, dari Al-Quran. Begitu kita buka, ya udah kita yakin pasti itu benar ayatnya, udah pasti. Kalau salah nggak pas, berarti pikiran kita yang nggak pas kan. Nah, begitu dapat soal Toha, ya benar. Udah baca aja. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa dan seterusnya. Nah, makanya ketika ada persoalan, udah kita minta samain frekuensinya dengan apa yang dimau Allah, Al-Qur'an. Udah sama, pasti nanti Allah titipkan tuh ayatnya yang jelek gitu kan. Nah, begitu udah ketemu, duh, saya misal kan ada juga yang lain ya. Misalkan waktu itu saya pernah sama temen waktu itu yang isi Ustadz Abus. Saya di Arab Indah yang pertama. Saya sama teman kantor saya 2 orang. Itu dapat surat apa? Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Itu nangis nggak berhenti-berhenti. Ditanya udah nangis saja. Karena
terharu, kemudian nggak bisa cerita dia karena dia yang tahu masalahnya. Begitu lama baru cerita, oh gini gini, ya udah sabar, itu tinggal berarti harus kembali kepada Al-Quran gitu kan. Amali pelajari baca Al-Quran, bacanya dapat rahmat, kemudian kita amalkan, praktekkan, ya kan. Terus kita alirkan. Kenapa harus dialirkan tuh, kenapa sih kita CTMR itu kan, eh, apa namanya, slogannya kan para pendosa yang ingin bertobat dengan cara membahagiakan dan memuliakan orang lain. Salah satu di antaranya adalah mengalirkan ilmu ini, ilmu magnet rezeki ini. Kenapa? Karena kita tidak ingin menjadi orang baik sendiri gitu kan. Kita pengen orang lain juga jadi baik kan gitu, ya kan. Jadi orang baik sa- baik saja itu nggak cukup. Misalkan gini, di tempat kita, di RT kita baik nih, kemudian kiri kanan pada mabuk-mabukan, diem aja. Kan bukan kita, yang penting kita enggak. Oke, satu. Besok lagi, lama-lama semuanya mabuk-mabukan. Terus nggak boleh ke masjid. Lah kan salah. Kenapa dulu didiemin? Nah, seperti itu artinya kita menjadi baik dan mengajak baik orang yang lain. Harusnya gitu. Baru itu orang yang bagus, muslih, gitu. Orang orang baik dan mengajak kebaikan. Mungkin itu Bu sedikit yang bisa saya sharingkan. Kalau ada Pak Medan mungkin bisa nambahin Pak. Ada pertanyaan nih deh, Pak, di kolom chat katanya dari Pak Umroh. Satu ayat Oh, Garputala berlakunya sampai kapan katanya? berlakunya. Oh, Ya, ya kita baca baca terus sampai apa namanya, eh, tenang gitu kan ya soalnya kan. sampai Nah, persoalan selesai. level galaunya berapa misalkan ya, misalkan 10 ya bisa sampai 0, dan 0 udah tapi tetap disikirin aja gitu kan. Nah, nanti kita misalnya ada persoalan yang lain, kita kita lagi dengan ayat yang lain, dan itu kita baca waktu sholat atau waktu-waktu yang di di luar sholat juga nggak apa-apa, kayak gitu sih Bu. Kalau Kalau persoalan amanah berarti kan sampai persoalannya selesai gitu. betul, iya betul. Sampai sampai kayak gini, Pak Panas itu kan pengen punya anak laki-laki kan. Begitu ngelihat anak laki-laki langsung baca itu kan beliau. Oh ya kan? Karena apa? Karena itulah ayat yang membuat beliau jelek. Begitu itu ingat terus gitu. Gitu pun. Ya, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Ini ada yang jauh nih Pak eh dari Malaysia nih, Bu Dewi Ah, dari Solo. dari Mungkin Malaysia. ya katanya Malaysia ini Solo Malaysia kalau nggak salah. Oh, Mungkin jangan-jangan ada yang itu, yang Toyota yang Malaysia, bukan? ditanyakan gitu kan, biar nggak mana tuh Pak kalau ngomong bahasa Malaysia tuh. Mungkin ada yang mau tanya di kebiasaan itu Upin Upin Ipin. Oh gitu. Saya tahunya Upin Ipin aja nih kalau Nah, Malaysia. ada nanya apa Bun? Nih ada yang dari siapa lagi nih? Ada yang mau bertanya nggak? Nih terkait dengan Al-Quran dan misalkan materi sekitar Garputala. Mumpung Nah, ada nah, ahlinya. informasi lagi Bun terkait dengan Al-Quran ini. Saya punya guru, punya sanad tertinggi nih. Beliau namanya Ustadz Bambang. Beliau punya pesantren di daerah Tambun, dekat sama Ustadz Jaduli. Ada pondoknya di situ. Free, gratis semuanya, nggak bayar, apapun nggak bayar, ya kan? Ah, namanya, aduh, apa ya? Nanti saya share deh di grup kalau ada yang mau. Dan itu eh, banyakan santrinya dari daerah Lombok. Banyak banget Lombok. Kemudian selain di situ ada juga di Senen, kemudian di Jatinegara, dan semuanya free. Itu Dari khusus mana itu? hafalan, Dari khusus Allah. Namun, tahfiz, ya, khusus tahfiz. tahfiz laki-laki tapi tahfiz laki-laki. Mm-mm. Oh iya. Dan bersanad gitu. Berarti intinya mudah gitu intinya mah di sini kan tadi Bapak dapat ayat surat Ya, Toha di mm, ayat 2 tuh menurunkan Al-Quran tuh agar engkau bukan menjadi susah ya. iya, Misalnya, jadi berarti mudah. mudah Iya, jadi
untuk Iya. dihafal juga Iya. mudah gitu sebenarnya. Dipraktekkan, ya kan? Iya, dipraktekkan juga mudah. Pokoknya intinya eh, semua aspek kehidupan dengan adanya petunjuk Al-Quran ini gitu, semuanya akan mudah, semuanya akan ringan gitu. Yang saya Hmm. alami sih seperti itu sih Pak. Ya misalkan jadi sebelum melakukan apa-apa gitu, kita mau bikin seminar, mau SAMR atau apapun gitu, kita bertanya dulu apakah Hmm. Allah ridho gitu, apakah Allah izinkan saya buat SAMR ini gitu kan. Jadi saya buka Al-Quran, kalau saya oh Allah nggak ridho nih gitu kan. Mungkin kan surga saya ada di rumah nih, surga saya suami saya gitu kan. Hmm. Oh berarti Allah nggak ridho, ya udah saya kemarin tuh sampai dikat gitu kan SMR padahal udah ada pesertanya sih sebenarnya gitu. Terus Hmm. saya juga nggak inget sih sampai maksudnya ayo siapa nih CPMR yang mau ngisi gitu kan, sampai Hmm. nggak inget karena itu udah mau 2 hari hari Hmm. Kamis kalau nggak salah, atau hari Kamis saya juga sebelum Jumat Sabtu itu 2 hari sebelumnya ini saya jadi nggak ya buat SMR. Saya masih karena kan hari Sabtu itu emangnya kan suami itu kan libur gitu kan, jadwal libur sebenarnya, tapi kan kita harus masih kekeh gitu pengen siar gitu kan. Ya udah saya juga pengalaman kemarin terakhir tuh bertanya, ya Allah apakah kau ridho saya buat SAMR gitu. Bismillah saya buka, kayaknya ini Allah gak ridho, udah saya nggak kerjain gitu. Karena kalau kita paksain nggak kerjain juga, kemarin tuh ada alumni katanya lihat ayatnya tuh katanya bu kayaknya nggak ngizinin saya ikutan bisnis itu gitu katanya. Hmm. Setelah tapi saya penasaran tetap saya jalanin. Benar saya tuh ternyata istilahnya mah nggak berhasil lah di bisnis tersebut gitu. Kalau istilahnya mah ya rugi lah gitu. Hmm. Nah, sekarang saya sebenarnya pengen belajar lagi. Ya intinya mah apa ya, kalau misalnya ke Al-Quran tuh udah yakin, percaya kalau kita salah dan Al-Quran yang paling benar gitu kan. Ini adalah petunjuk hidup gitu. SOP-nya tuh ada di sini, kita mau ngapain tuh ada di sini gitu. Di Al-Quran petunjuknya udah ada. Jadi mau apa-apa udah tinggal kita kembaliin aja ke Al-Quran gitu sih, Pak. Mungkin ada tambahan di sini tuh banyak para CTMR nih. Ada Bunda Dwi Intan, ada Bunda Tia, ada Pak Ustazah Juli, Bunda Ita di sini. Mungkin ada masukan Bun terkait ilmu Garputala, kita mengembalikan semua persoalan hidup kepada Al-Quran. Sebelum ditutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir, atau misalkan mau menginspirasi teman-teman para CTMR yang lain, Pak Mirdan juga boleh nih Pak Mirdan pengalamannya terkait dengan ilmu Garputala ini Pak. Dan Ya, boleh ya memang ilmu Garputala itu ilmu yang jurus pamungkas lah istilahnya yang sering dipakai gitu. Ketika kita galau, hatinya nggak tenang, resah, langsung ketemu Quran, langsung jelek gitu. Kadang-kadang kita ambil air wudhu hanya dengan mendekap Al-Quran aja jauh lebih tenang hidup kita gitu ya. Apalagi dengan kita membacanya gitu atau kita apa namanya bergarpu talak gitu terkait dengan persoalan kita bertanya kepada Al-Quran mencari solusinya dan minta sama Allah satu ayat yang membuat kita tenang gitu dibuka secara acak. Kalau misalkan tanya dalilnya dari mana ya Ustadz Adi Hidayat pernah mengungkapkan ini bahkan beberapa kali mengungkapkan tentang membuka Quran secara acak itu di beberapa majelis yang beliau isi gitu. Tanpa harus membacanya pun gitu kita mendekapnya, insya Allah Al-Quran itu bisa membuat hati tenang. Karena Al-Quran itu beda sama buku gitu ya, sama buku bacaan, sama buku tulis gitu ya, atau dengan buku Magnet Rezeki pun beda levelnya gitu. Dipegangnya aja
harus dengan keadaan bersuci gitu ya. Seperti kalau menurut saya ini Quran ini seperti benda mati tapi hidup gitu. Dia itu bisa memberikan peta hidup terbaik untuk kita semuanya. Tinggal kita yakin atau enggak gitu dengan Al-Quran gitu. Atau kita mengimaninya serius atau enggak terhadap Al-Quran itu. Karena keyakinan itu penting gitu. Kalau begitu kita enggak yakin ya, atau kita tidak mengimani Al-Quran aja ya, jadinya ditanyakan tentang keislaman kita gitu. Nah, jadi sebenarnya kita punya sahabat gitu ya, sahabat yang dia itu tidak akan eh, ngomongin kita di belakang, tidak akan memusuhi kita, bahkan dia itu punya selalu ada untuk kita dan punya solusi untuk hidup kita, punya petunjuk, punya map gitu ya. Bahkan lebih keren daripada artificial intelligence gitu seperti Google atau AI gitu. Dia tuh lebih keren, lebih cakep gitu ya. Bahkan orang yang apa namanya, anaknya dilindas mobil sama suaminya pun cari jawabannya ke Al-Quran. Begitu ketemu Al-Quran langsung jeleb aja tuh, langsung tenang dan bahkan dikaruniai anak yang lebih banyak lagi gitu setelah itu ketika obatnya melalui Al-Quran. Jadi pesan saya sih jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan biarkan Al-Quran itu tergeletak di pojok rumah kita gitu ya, bahkan sampai berdebu tebal gitu. Minimal sehari satu ayat, kalau bisa satu juz, kalau enggak satu ayat tapi kita sambil merenungi apa yang ayat yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca gitu ya, sampai direfleksikan terhadap diri kita. Karena semua tuntunan hidup kita di dunia ini kalau mau berhasil gitu ya, ya ada di Al-Quran, nggak ada di mana-mana lagi. Begitu dari saya, Bu Holi. Baik, terima kasih Pak Medan. Mungkin disebut apa benda mati tapi hidup tuh karena ada ruhnya gitu kan. Itu Ya ruh dari betul, karena ada ya. ruhnya. Jadi kan kalau ruh itu kan kata Panas apa satu sama terhubung gitu tuh. Kalau nah itu jadi kita tuh satu sama terhubung. Cuma bisa aja Pak karena kalau perisainya terlalu tebal, eh, Allah tuh tidak mengizinkan gitu, tidak mengizinkan kita membuka Al-Quran dalam satu hari itu gitu. Kalau misalkan walaupun misalkan biasanya gitu kan biasanya kita biasanya saya sehari satu juz, kok sekarang enggak nih, pasti ini ada suatu kesalahan gitu, atau misalnya ya satu apa perisai saya nih kira-kira gitu kan, sampai Allah nggak mau kan, kalau Allah pengen mengajak bicara kita kan lewat Al-Quran gitu kan, kalau kita pengen bicara ke Allah lewat sholat gitu kan. Nah ini sampai Allah nggak mau apa ngajak kita ngobrol lewat Al-Quran tuh berarti kan kita ada persoalan gitu, biasanya kan perisainya begitu tebal gitu. Jadi kita harus apa lepas perisai dulu tuh satu persatu. Ini ada di kolom chat juga nih Pak Sam dari Ponorogo. Wah, Masya Allah ini Pak Sam tuh masih CTMR juga nih. Pengalaman saya dengan praktek Darputala menjadikan kita terbiasa baca Al-Quran dan sedikit-sedikit buka Al-Quran. Masya Allah Pak Tri juga nih salah satu CTMR di Korwil Sikapura. Gak nggak baca Al-Quran rasanya gimana gitu. Nah gitu. Alhamdulillah berarti kan dengan eh, baca Al-Quran Allah masih mengizinkan kita gitu, masih pengen ngobrol dengan kita lah intinya gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Soekardi kalau misalkan, tapi di sini soalnya ada yang baru bergabung nih. Oh, udah keluar lagi kayaknya. Kalau misalnya kalau ada yang baru bergabung kan ini ilmunya tuh sayang karena ilmunya bagus banget. Ada Bu Nani mungkin yang masih on kamera nih. Bu Nani ada yang mau ditanyakan gak Bu? Ini kayaknya biasanya habis sholat Isya nih Bu. Belum ngantuk ya Bu jam segini. Alhamdulillah kalau masih on cam. Biasanya kalau ilmunya dicatat itu insya Allah jadi apa nanti catatan kita di sana di jadi dapat pahala. Boleh boleh Bu Nani mau ada yang mau ditanyakan gak Bu? Di mute dulu biar udah penasaran nih.
ada unek-unek nih kayaknya nih. Boleh Bu, gimana? Boleh, udah, boleh silakan bicara Bu. Udah. Iya, Assalamualaikum. Mau ditanyakan kalau di keluarga kita masih ada yang belum mau untuk baca Al-Quran, sebaiknya gimana ya untuk memberitahunya? Nah, baik, Pak Supardi, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya di keluarga kita belum ada yang mau membaca Al-Quran? Ada tips mungkin dari Pak Supardi untuk Hmm. keluarga Ibu Nani? Baik, terima kasih Ibu yang masih on kamera. Nah, jadi gini, eh, sebenarnya saya saya itu kalau di saya kan ikut BP sebenarnya ya awalnya. Di BP itu Pak Ibu itu menyarankan kalau kita belajar itu adabnya kalau online ya harusnya on kamera. Kenapa? Kalau on kamera kan kita ngeliat ngeliat mimik yang menyampaikan itu. Jadi kita fokus. Kalau kita off kamera, kecuali ada uzur syar'i, misalkan lagi ngelonin anak apa segala macam gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, kan kayak bapak-bapak ini ambil tiduran, kadang-kadang ya, kayak dulu kayak gitu, ambil tiduran, ambil rebahan, itu pertama nggak menghormati ilmu pertama. Kedua, nggak serius, ilmu itu nggak bakal masuk, yakin saya. Tapi kan kadang-kadang ilmu itu kan masuk kanan, keluar kiri, masih mending. Yang bahaya itu masuk kanan mental keluar. Nah itu bahaya. Makanya harus dari hati. Sesuatu yang dari hati insya Allah akan sampai ke hati. Nah kalau di dalam keluarga kita masih ada yang belum baca Quran, itu justru jadi ladang amal buat kita. Ngajari gimana baca Quran. Kalaupun belum bisa, jangan sampai gini. Anak kita ajarin, ayo nak belajar TPA. Ayo sono dikubiak-kubiak. Bapak ibunya baca Quran aja masih a a. Walaupun baca batanya itu dapat pahala dua kan. Pahala yang karena terbatak-bataknya dan pahala karena kesungguhan belajar membacanya dapat dua malahan. Tapi kalau bacanya itu lancar bersama malaikat yang mulia kan. Ma'a safarotil kiramil baroroh kan lebih lebih keren tuh. Makanya baca Quran itu sekarang itu banyak loh aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita membaca Al-Quran. Ada yang bayar, ada yang free. Tapi kalau free ya Bu, free itu adalah perisai kan kalau boleh ya. Kalau kayak ilmu yang free sebenarnya itu kan merupakan atau rezeki yang free itu kan rezeki yang merupakan salah satu perisai rezeki. Kalau nggak mau kayak gitu, kasih yang free minimal doain, ya kan? Minimal kita mendoakan yang memberikan materi, memberikan bukan minta bukan, tapi adab seorang yang dikasih apa manfaat kita doain. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan orang lain yang tidak kita ketahui, maka malaikat akan mendoakan kita kan gitu kan dan doa malaikat itu kan nggak ketolak kalau doa kita kan siapa kita sorry saya masih banyak kan gitu doanya makanya doa yang menyamping kan gitu makanya ketika ada saudara kita dalam keluarga kita yang belum bisa baca Quran atau belum lancar itu menjadi ladang amal kita ajarin kalau kita nggak tahu ada aplikasi ini aplikasi misalkan Qoroa itu yang bikin teman-teman dari Pontianak tuh Koroa dan itu bayar kenapa bayar biar semangat serius kalau saya udah bayar saya harus semangat belajarnya ada yang free free mah free ini saya absen besok absen lagi lama-lama begitu dikasih absen jadi mutaber apa mutaber mundur tanpa berita kan gitu makanya itu adalah satu motivasi dan mohon izin saya informasi kalau ada yang mau jadi setiap hari Minggu pagi itu minggu kalau misalkan ini minggu kemarin itu di tempat saya ya di Toyota tapi online ya itu setiap minggu pagi jam setengah enam habis subuh itu sampai jam setengah tujuh itu ada pelajaran online baca Quran itu bayar tapi yang bayarnya kita dari kantor bayar siapa yang infak silakan buat apa buat support dakwahnya Ustadz gitu kan ya kan
Supaya apa? Supaya dakwah ini sama-sama jalan. Kalau ustadz atau guru itu beliau secara finansialnya terpenuhi kan, ngajarnya juga nggak setengah-setengah. Ngajar tapi masih nyari, oh berasnya belum ada, lauknya belum ada, kan kasihan kan. Nah kita yang rezekinya alhamdulillah dititipi Allah lebih banyak, ya kita support gitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sharingkan. Intinya ya, pertama kita belajar dengan eh, kemampuan kita, dan kita kalau ada guru panggil ke rumah, atau kita eh, ajarin anak kita ke tempat TPA. Tapi jangan lupa, ketika kita nyuruh anak kita, kita jangan lupa diri kita. Diri kita juga jangan lupa, karena orang tua kita adalah contoh buat anaknya. Begitu kita nyuruh anak, anaknya enggak, kitanya enggak, nanti diketawain anak kita. Om Dul, omong doang, bapak, ibu om Dul doang. Kita nyuruh ke masjid, kita nggak jalan ke masjid. Nah, bapak nggak ajak ke masjid, anaknya mau gimana mau ke masjid kan gitu. Itu Bun, terima kasih. Kalau Itu misalkan kalau ditambahin silakan. angin Pak lebih mudah sih kalau ke anak. Tapi kalau suami nih biasanya nih persoalan ibu-ibu mah biasanya sih nggak jauh-jauh sama suami nih Pak kayaknya nih. Oh iya, kalau Coba suami kalau didoain, doain aja. Kalau di dalam ilmu ML kan gitu, doain aja, doain. Kadang-kadang gini, ada gini. Kemarin tuh ada yang satu ibu-ibu berangkat nih, eh SHMR THMR saya, sampai rumah diketawain. Kata dia, salah suaminya, suami kan ngerti ngerti ilmu agama, tapi nggak praktek, ya kan percuma kan. Artinya eh, ilmu baru sedikit sekujung anak sekujung kuku aja kayak gimana gitu kan, ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Kita belajar ilmu SHMR, TMHMR itu ilmu Al-Qur'annya itu memang baru seujung kuku doang. Tapi seujung kuku itu kalau dipraktekkan udah ajaib. Apalagi yang sepenuh kuku sampai lengan, ya kan, sampai banyak, kita sampai 101 jurus, wah lebih ajaib lagi kan gitu. Makanya begitu dapat seujung kuku ya kita praktekkan semampu kita. Kalau belum bisa ya kita nanya lagi gimana caranya, kayak gitu. Itu Bu. baik, terima kasih Pak Supardi. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bu Nani ya. Karena menjadi ladang pahala sebenarnya buat ibu nanti terus doakan suami, anak, terutama dalam sholat-sholat tobat kita ya. Kalau misalnya kita buka perisai kan mungkin eh, suami atau anak gak mau baca Al-Quran tuh karena kesalahan saya, misalkan kesalahan saya mengajarin nih, oh ini jadi perisai saya bawa nama suami dalam sholat tobat kita. Baca Al-Fatihah suami sehari mungkin bisa berapa kali nih? Cukuplah satu kali karena khusus gitu khusus untuk suami kita, sebutkan namanya, mudah-mudahan semakin disolehkan oleh Allah. Kalau misalnya kitanya perempuannya soleh kan nanti juga kalau istilah itu apa namanya magnet kan, jadi nanti juga ke bawah. Kalau magnet rezeki jadi ke bawah nanti suami lama-lama juga insya Allah jadi soleh, suami anak insya Allah, amin amin. Ya terus jangan apa menyerah gitu kalau udah berdoa teh, ah saya udah 2 kali berdoa berapa kali, oh saya udah berdoa baca Quran udah sholat tahajud udah sholat ini itu. Eh, jangan menyerah sampai misalnya sampai misalnya suami atau anak itu kembali ke Al-Quran, misalnya mau baca Al-Quran gitu. Pas udah mau baca Al-Quran tuh wah hanya sujud syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Nani ya dari jawaban Pak Supardi. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit. Ada lagi yang mau bertanya. Biasanya di sini tuh ada yang tutup-tutup kamera, tapi saya tahu dia selalu memperhatikan dalam segala apapun. Nih, kita cari. Kalau nggak salah ini namanya Bu Nasrita. Bu Nasrita, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya biasanya ini diam-diam mencatat kan biasanya ibu yang satu ini. Atau siapa lagi nih? Kita cek, recek. Ini dari Bu Nina. Terima kasih ilmunya Pak Soekardi, Bunda Holi dan tim Sikapura. Izin pamit. Oke, siap. Yang mau bertanya ada lagi sebelum ditutup. Ini waktu baru 21 baru 21.35 ini kan biasa jam 22 nih. Eh, Bunda Ita gimana Bunda Ita? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan mungkin Bu Inom atau siapa lagi Bunda Komaria?
Pak Iswandi nih yang saya belum pernah lihat wajahnya, tapi selalu standby dan selalu ada dalam setiap Zoom. Bu Tarwini juga sama, saya belum pernah lihat ininya gitu. Karena itu Bu kan kalau dilihat tuh kayak sekarang Bu Nani kan dilihat sama Pak Supardi Pamedan gitu kan bisa jadi didoakan. Oh, ingat nih Bu Nani yang ini, jadi kita saling mendoakan. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih. Pak Supardi Pungli. Oke, siap Bu Nani. Pak Ilham, ada yang mau ditanyakan lagi? Nih, saya tanya satu persatu. Nah, nyimak dulu. Oke, Pak Iswandi. Siapa lagi ya? Pak Zainal Abidin. Wah, dari gambarnya tuh Dinar. Mudah-mudahan. Eh, Siapa lagi? Pak Fatih. Dede Sartika. Bapak Ibu Dede nih. Ada yang mau ditanyakan nggak nih terkait dengan Al-Quran sebagai inspirasi di malam pertama di KOMR tahun 2022. Bekal juga nih. Oh iya Bu Bupati, ya, maaf, maaf. Bupati nih tadi di awal dan sekarang di akhir juga on kamera nih Bupati ada yang mau ditanyakan. Boleh di mute dulu. Nih, kayaknya banyak unek-unek nih yang atau misalnya pernah Garpu Tala dan pernah dapat keajaiban apa gitu. Boleh share Bu di sini mumpung ada ahlinya di sini. Mamah ayat, Pak Supardi gimana kalau masalah dan ayat yang kita dapatkan pada saat garpu talat tidak nyambung? Gimana nih Pak? Kayak katanya kadang Hmm. ada gak nyambungnya nih. Boleh silakan Pak Baik. Supardi. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Mamah ayat. Bapak Ayah Ahmad tuh. Iya, iya. Jadi gini, sebenarnya ayat itu udah pasti pas. Cuman kadang-kadang kita aja yang nggak merasa pas gitu kan. Misalkan, oh saya ada banyak amanah nih, tapi ayatnya kok azab aja gitu kan, ya kan? Ada yang suka begitu tuh. "Oh, saya minta solusi gimana cara ngelunasin amanah kok dapetnya azab aja." Berarti, oh harus lihat, oh ternyata mungkin ya, mungkin oh itu harus banyak tobat seperti itu, atau begitu ayatnya nggak kena banget kan, eh, ketentuannya banyak tuh, atau dilihat ayat ayat ke atasnya berapa ayat ke atas, kemudian ayat yang ke bawah berapa. Nah, nanti kalau udah ada yang nyambung itu yang dizikirin kan gitu. Kalau Pak Panas ngasih tahu kan gitu ya. Tapi sebenarnya ayat yang Anda pilih, kalau nggak misalkan kita nunjuk nggak nyari-nyari gitu, udah mana aja udah pasti benar sebenarnya. Cuma kita memposisikan hati kita dengan Al-Quran. Al-Quran udah pasti benar. Tapi memposisikan hati kita itu terhadap Al-Quran itu yang kadang-kadang kita nggak mau ikhlas gitu loh. Nggak mau berserah diri. Oh, saya yang benar nih. Al-Quran yang salah. Kan gitu jadinya. Makanya harus begitu kita mau buka ya benar-benar pasrah. Terserah kita dikasih ayat apa aja. Misalkan kita misal ya, kita pernah berbuat misalkan minjem uang riba misalkan, kan begitu kita dapat ayat tentang riba, kan kita kok saya salahin ya gitu ya, bukan gitu. Artinya itu Allah malah justru Allah itu sayang sama kita, diingetin oh itu nggak boleh kayak gitu kan. Kalau kita misalkan mau usaha dengan minjem yang riba, awalnya mungkin bisa nanti set ke atas itu, tapi suatu saat pasti jatuh habis, pasti nggak boleh enggak, karena secara apa namanya, hukum itunya begitu, yang membuktikan udah banyak gitu kan, kelihatannya banyak, tapi keresahan di dalam hati itu nggak bisa dipungkiri. Makanya ketika kita mau garpu tala ya benar-benar pasrah ikhlas gitu, jangan begitu dapat ayatnya yang nggak pas, wah ini ayatnya nggak pas nih, nah jangan nanti nyari lagi nggak begitu. Jadi memang harus harus pertama harus siapkan mental kita. Kita itu pengennya Allah kasih solusi mana aja terserah Allah gitu kan. Kalau memang belum pas, cari ayat sifatnya, yaitu baca ayat sifatnya. Nanti satu ayat dibaca sekarang sama satu ayat dibaca yang waktu yang lain pasti beda. Contoh, Ibu, Pak Medan atau teman-teman yang bertanya, ingat kan kisahnya wafatnya Rasulullah, ya kan?
ketika Rasulullah wafat, Umar kayak apa tuh marahnya, ya kan? Siapa yang bilang Rasul meninggal, saya akan tebas lehernya. Marah kayak apaan, ya kan? Sampai ini. Tetapi Abu Bakar itu orang yang imannya di bawah Rasulullah, di atas Umar. Lihat Rasul, iya, karena kan begitu dibacain Nabi itu adalah Rasul. Kalau apabila Nabi itu wafat, apakah kamu akan kembali menjadi kafir lagi? Akhirnya Umar apa? Lemes kan, pedangnya terjatuh tersungkur. Baru kayak mendengar itu ayat, padahal ayat itu udah sering dibaca. Kayak gitulah kita terhadap Al-Quran itu. Kadang-kadang satu ayat itu kita baca, tapi kita nggak paham. Begitu pas dengan momennya, dia akan menjadi energi yang luar biasa. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin juga di sini ada apa peran CTMR juga buat di sini ya Pak, buat misalnya konsultasi gitu kan. Misalkan Mama Ayah tuh dari misalkan dulu ikut SHMR-nya sama siapa, apa Bunda Intan, Bunda Tia atau siapa. Nah, jadi saat misalkan saya ayatnya kok gak ngepas gitu ya. Ah, coba saya tanya Pak Soekardi atau misalnya saya coba tanya Pak Mirdan. Ini ayatnya yang mana ya Pak yang bisa cocok dengan Mm-mm. apa persoalan saya gitu. Di situ kan berarti ada misalnya peran CTMR tuh di situ sebenarnya buat Iya. berikan misalnya masukan lah memberikan apa solusi juga kan buat Iya. persoalan-persoalan eh, binaannya gitu kan. Mungkin teman-teman yang pengen belajar ilmu magnet rezeki tapi belajarnya ada yang online gitu Pak. Misalkan belajar dari YouTube sepotong-sepotong gitu kan. Biasanya belajar dari YouTube atau misalkan ikut camp online kan beda rasanya kan Pak Sukardi yang Iya. udah merasakan gimana camp online dengan camp offline gitu kan saat Garputala gitu kan jadi merasakan eh, energinya beda gitu. Nah, jadi kadang mereka yang sudah pernah melakukan garpu tala tuh sebenarnya kadang ada juga yang misalkan oh iya Bu saya hanya belajarnya online saja belum pernah merasakan offline. Nah, mungkin Mama Ayah kalau misalnya Mama Ayah belum pernah mengikuti pripa training atau training hybrid gitu terutama kan di training kalau tentang garpu tala itu diajarkannya di privat training atau training hybrid gitu kan. Nah, kemarin kan ada yang tanya tuh misalnya camp kapan ada lagi, Insya Allah ada yang dekat gitu kan mungkin gitu kan. Terus kapan lagi nih ada THMR kalau acara yang terdekat tuh besok Sabtu tuh lebih ke keuangan ya, bagaimana cara mengelola keuangan gitu. Nanti cari apa CTMR terdekat lah untuk belajar mengelola keuangan terutama di tahun 2024 ini nih. Bagaimana cara mengelola keuangan biar sukses dunia akhirat gitu. Oh, jadi ke keuangan ya udah kita cerita lanjut lagi di ini Al-Qur'an sebagai inspirasi. Ini dari Pak Ilham pertanyaannya. Ayat Garputala dibaca kapan aja, Pak? Nah, tapi sebelum Pak buka Ilham. Pak Ibu Patih Arojak tadi ya mau bertanya ayat Garputala dibaca kapan aja, tapi sebelum ini pertanyaan dijawab, ini ada dari Bunda Muti. Nih, Bunda Tiah Mutia ini salah satu CTMR Sikapura juga menyampaikan kata Rasulullah yang disampaikan dari hadis riwayat Bukhari, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyaknya jumlah persoalan yang Allah selesaikan. Boleh silakan Pak Suka jawab pertanyaannya dari Ibu Patih tadi kalau masalah ayat Garputala dibacanya kapan saja, Pak? Untuk ayat terutama dibacanya ya kapan aja. Tapi sebaiknya itu dibacanya waktu sholat sunat atau sholat wajib juga. Sholat wajib kan ada imamnya. Kita ngikutin sholat sunat atau kalau ibu-ibu kan sholat yang terbaik kan di rumah ya dibaca waktu sholat. Sehingga sholatnya nggak bacanya kuliah aku gitu kan. Jadi nanti lama-lama kan hafalnya tambah banyak tuh. Nah dibaca kapan aja atau waktu nggak sholat juga boleh. Kemudian yang atasnya ya pun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan hadis Bukhari semakin banyak ayat yang kita baca semakin jumlah persoalan yang diselesaikan. Makanya kayak Utsman bin Affan itu kan
kadang semalam bisa khatam satu Al-Quran. Itu aja nggak kebayang. Saya itu nggak kebayang. Bacanya kayak apa gitu kan. Karena kan selancar-lancarnya kita baca Al-Quran itu kan paling 20 menit satu juz ya. Kalau 30 juz kan berarti tinggal ngaliin aja. Belum nanti kalau apa namanya emang nggak capek. Tapi kalau memang beliau udah hafal ya bisa aja. Orang Imam Syafi'i aja sebulan bisa 60 kali, artinya kan sehari 2 kali. Kalau Usman malah semalam, ya kan, sampai khatam. Ya kalau kita mah sebulannya belum tentu kan. Nah seperti itu. Makin banyak ya pasti yang jelas semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak persoalan terselesaikan dengan syarat ya kita praktek ilmunya, kemudian paham artinya. Ya kan. Kita baca cuman nggak paham artinya paling tenang dapat pahala, cuman secara esensi eh, isi dan makna yang dimaui itu kan kurang pas nantinya kalau kita memang nggak paham artinya. Nah, sebaik-baiknya sebaiknya ya kita paham artinya kan, sehingga apa yang kita baca kita paham, ya kan, seperti membumikan Al-Quran. Jadi kita paham ayatnya kita pahami itu. Itu Bu. Baik, mudah-mudahan ini tadi bisa menjawab pertanyaan Mamah Ayah ya tadi tentang ayat Garputala. Terus Ibu Patih juga nih ayat Garputalanya di apa dibaca kapan? Mudah-mudahan sudah terjawab. Mama Ayah juga sudah terjawab. Mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan nih. Ada Bu Eti nih kayaknya belum keluar nih suaranya. Pak Zainal, Bu Yani, nih Nopi Silpiana. Ini soalnya kalau gak dibangunin, saya bukan gak dibangunin. Kalau misalnya, maksudnya mumpung ada ahlinya, expertnya nih, maksudnya bertanya saat ini gitu. Soalnya kan kalau kita di luar grup kan kita ini maksudnya kan kita gak ketemu lagi, mungkin gak ketemu lagi gitu kan kalau nggak satu grup dalam WA misalkan di sini ada siapa lagi nih Bunda Komaria. Malaikat kebaikan itu selalu bersama dengan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ini eh motivasi dari Pakarnya ini Bu, Mutia itu pakarnya. dapakannya. Ya, mungkin makanya ini harus ditanya nih satu-satu biar keluar. Soalnya kalau kalau malam-malam begini tuh enaknya tidur sih Pak. Makanya saya kalau mendingan jadi pembicara atau menjadi MC kayak gini nih. Kalau jadi ini saya nggak tidur. Kalau udah jadi pendengar mah jam jam 7 jam 8 aduh udah gak ada di alam nyata nih saya biasanya jam segini. Tahu ini ada ilham apa nih saya Pak, juga jadi bisa. bangunin Bu Intan. Ya. Assalamualaikum, masih menyimak Bu Nopi, Bu Bu Eti. Intan bangunin Bu Intan. Kasih ilmunya bermanfaat, barakallah. Semoga selalu diberikan kesehatan, Ustadz. Oke. 21:48. Ada terakhir mungkin Pak yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Butiah, Siap. Seri, Eh, aja Pak Soekardi dan Bunda Holi yang cantik dan soleha. Bisa. Oke, silakan Pak Soekardi. Ditutup apa ada Oke, quote terima atau kasih. terakhir Terima silakan. kasih waktunya Bapak Ibu semua, Pak Medan, Bu Hali, dan teman-teman semuanya yang telah membersamai kita semuanya dalam acara KOMR Sikapura ini. Kenapa kemarin begitu ditodong itu? Saya ngisi pertama. Saya terinspirasi sama kata-katanya Budia waktu kita ada di Sikapura waktu itu ada. Kalau misalkan kita mau dititipi Allah sesuatu, ya kita harus ambil tanggung jawab gitu. Kalau yang lain belum bisa ya udah yang bisa tanggung jawab ya kita ambil tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah gini, apapun itu mencari ilmu atau praktek atau ilmu atau kita mau ada kemana, kalau ada niat ya, kalau ada niat tolong ini bisa dicatat boleh atau diingat, yang paling penting malah diingat-ingat dalam hati. Kalau ada niat pasti ada jalan ya. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Udah itu catat itu. Ada niat pasti ada jalan. Allah pasti kasih jalan apapun itu. Tapi kalau kita udah nggak ada niat, ya kan? Oh, udah niat nggak? Ah nggak, ke sono. Pasti kalau ditanya alasan ini, alasan itu, ya kan?
alasan kurang sehat lah, alasan ada tamu, kayak gitu-gitu. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan pasti banyak alasan, ya kan? Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi, terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dan dapat pahala yang berlimpah. Ya. Sebelum ditutup mungkin ada informasi yang hari Sabtu itu ya yang terdekat itu tentang seminar hybrid keuangan, intinya semuanya seminar hybrid keuangan. Saya juga disingkatnya apa, SHCK gitu. Belum saya karena bulan kemarin nggak ngadain juga jadi belum kebayang. Mungkin nanti hubungi SCTMR terdekat aja buat informasi tentang keuangan gitu. Ini yang terdekat. Nah, kalau yang terjauh apa yang terjauh? Mungkin ya yang terjauh. Ada privat nih sebenarnya, saya juga sedikit promo nih, pengen privat nih sama Pak Sukardi, ini belum belum jadi. Kemarin saat player jadi ada acara camp tanggalnya, alhamdulillah rezekinya Pak Sukardi pengen camp. Iya Nanti betul. insya Allah bikin pengen privat nih ya Pak Mirdan, masih belum nih, pengen di Karawang atau dimanapun lah ya. Yang penting belajar sama Pak Sukardi ini intinya, pengen berkolaborasi dengan semua, pokoknya ada siapapun saya pengen berkolaborasi, belajar belajar bareng, belajar privat training gitu kan. Yang mau insya Allah lah yang eh, Bu Nani mohon infonya STMR di wilayah Subang. Oh, Bu Nani dari Subang. Subang tuh sebenarnya belum ada, Bu. Subang tuh belum ada STMR, cuma karena Subang masuknya ke koordinasi wilayah, makanya Korwil gitu, koordinasi wilayah Bandung gitu kan. Kalau Subang tuh masuknya koordinasi wilayah Bandung. Jadi banyak yang melakukan atau membuat acara seminar hybrid tuh di maksudnya Nah, CTMR Bandung, CTMR Bandung nanti keliling, ada yang kebagian di Subang, biasanya tiap awal bulan minggu pertama tuh buat seminar hybrid tuh di Bandung, di Subang biasanya. Tapi mungkin kalau terdekat Subang kemarin ada yang ke Purwakarta, biasanya di hotel Harper itu biasanya di Purwakarta tuh tiap minggu pertama. Terus apalagi nih Bu Bu Inta apa ya ini terakhir. Masya Allah dasar Pak Sukardi, terima kasih ilmunya. Oke, terima kasih buat Pak Mirdan juga. Baik, karena sudah menunjukkan 21.53, 7 menit lagi menuju pukul 22, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu atubu ilaik. ilaih. Suci Engkau ya Allah, Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertobat kepadamu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله minasyaitonir من rajim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih semuanya yang hadir. Assalamualaikum. Bu Nani, Waalaikumsalam warahmatullahi Tini, wabarakatuh. Selamat Nana, istirahat semuanya. Sehat selalu ya. Kami dia Pak. Selamat Nadia. Doli, Pak Mirdan. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin Bijahi Tahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Waghfir likulli dhunub Wastur likulli al-uyub Wakshif likulli al-kurub Wakfi adhal mu'dhin Thumma as-salatu was-salam Ala syafi'il anam Wal ali ni'mal kiram Was-sahbi wat-tabi'in La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasul